warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Melinda dengan NIM C0E020008, prodi Puandela tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Baiklah, saya mulai. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Di sini pengertian siklus akuntansi adalah sebuah proses berbagai tahap yang diperlukan untuk penyelesaian akuntansi secara manual. Tahap siklus transaksi perusahaan jasa adalah tahap pencatatan, di mana tahap meliputi kegiatan yang pertama, pencatatan dan pengulangan data, kedua, menyusun neraca saldo, ketiga, menyusun jurnal penyesuaian, keempat, menyusun neraca lajur, kelima, laporan keuangan, dan yang keenam, jurnal penutup dan jurnal pembalik. Selanjutnya, tahap pencatatan transaksi perusahaan ke dalam buku besar. Di sini pengertian buku besar yaitu semua perkiraan yang ada dalam suatu periode tertentu seperti kas, piutang usaha, persediaan utang usaha, dan modal. Cara melakukan posting dari jurnal khusus ke buku besar yaitu yang pertama, menutup jurnal khusus dengan cara menjumlahkan angka dalam kolom masing-masing perkiraan. Kedua, memindahkan ke dalam buku besar dari hasil penjumlahan tersebut sesuai dengan perkiraan yang digunakan, baik sebelah debit maupun sebelah kredit. Ketiga, mengisi kolom red pada jurnal khusus dengan memberi tanda cek atau nomor kode perkiraan, dan mengisi kolom red pada buku besar dengan nomor halaman jurnal. Keempat, tanggal posting yang digunakan yaitu tanggal akhir bulan yang bersangkutan. Selanjutnya mengenai tahapan pencatatan transaksi ke dalam buku besar pembantu. Di sini pengertian buku besar pembantu adalah perpanjangan dari buku besar umum yang mencatat lebih detail dan spesifik mengenai transaksi tertentu. Jenis buku besar pembantu. Banyak jenis buku besar tergantung pada jenis akun pada jenis perusahaan. Seperti perusahaan manufaktur akan ada 7 buku pembantu. Selanjutnya mengenai fungsi buku besar pembantu. Adapun fungsinya yang pertama, karena dalam buku ini tercatat dengan rinci, maka buku ini akan memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan, sehingga meminimalisir kesalahan pencatatan pada buku besar umum. Kedua, sebagai pembanding dalam ketelitian pencatatan buku besar umum, karena dalam buku pembantu berisi detail rincian dari saldo-saldo pada buku besar umum. Ketiga, biasa terjadi pembagian tugas dalam pengerjaan laporan akuntansi keuangan sebuah perusahaan. Keempat, mempermudah dalam pencarian informasi mengenai jumlah akun dari pihak-pihak terkait. Selanjutnya yaitu mengenai pembuatan neraca saldo. Di sini neraca saldo adalah pembukuan yang mencerminkan semua saldo kredit dan debit di semua akun buku besar. Salah satu kegunaannya yakni menentukan keakuratan perhitungan akun. Ketika jumlah debit dan kredit tidak sama, pasti terdapat kesalahan. Selanjutnya yaitu mengenai cara membuat neraca saldo. Di sini ada tabel neraca saldo. Nah, kolom yang pertama yaitu kolom nomor akun diisi dengan nomor kode akun. Lalu kolom nama akun diisi dengan nama akun sesuai urutan nomor akun. Ketiga, debit. Kolom debit diisi dengan jumlah saldo akun yang bersaldo debit. Dan yang terakhir, kolom kredit diisi dengan jumlah saldo akun yang bersaldo kredit. Nah, itulah presentasi saya mengenai hasil makalah saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.